Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara mol dan molaritas. Mungkin istilah molaritas ini istilah yang baru kalian dengar. Jadi, sebelum membahas apa itu molaritas, kita akan mengingat-ingat dulu apa yang dimaksud dengan larutan. Larutan merupakan suatu campuran yang terdiri dari dua atau lebih senyawa, di mana dua atau lebih senyawa ini terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Kalau zat terlarutnya banyak, biasanya kita bisa katakan larutannya kental gitu ya. Sedangkan kalau zat terlarutnya sedikit, kita bisa katakan bahwa larutannya encer gitu ya. Nah, lalu apakah ada satuan untuk menyatakan kepekatan atau keenceran suatu larutan? Nah, ternyata satuan yang menyatakan kepekatan atau keenceran suatu larutan itu dinyatakan dengan kemolaran, atau kadang disebut juga molaritas, kadang disebut juga konsentrasi. Nah, kemolaran atau molaritas atau konsentrasi ini merupakan, jadi kita bisa katakan bahwa sebetulnya kemolaran ini adalah perbandingan antara jumlah zat terlarut dengan pelarutnya gitu ya. Dimana rumusnya ini kita nyatakan sebagai M besar, di mana M besar ini adalah molaritas, sama dengan N per V, di mana N ini adalah mol zat terlarutnya, sedangkan V adalah volume larutannya, di mana volume larutan ini dinyatakan dalam liter. Untuk contoh soal yang pertama, tentukanlah kemolaran 12 gram urea yang senyawanya CONH2 dua kali dalam 2 liter larutan, dengan nilai ARH sama dengan 1, C12, N14, dan O16. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa tuliskan dulu informasi yang diketahui. Ada massa zat terlarutnya, yakni massa CONH2 dua kali, massa ureanya sebanyak 12 gram, kemudian volume larutannya sebanyak 2 liter, lalu ada nilai AR untuk setiap atom penyusun urea tadi ya, dan ditanyakan berapa molaritasnya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa mulai dari rumusnya ya, kan dia bertanya molaritas, berarti rumusnya adalah N per V, mol per volume. Baik, kita bisa mulai dulu dengan mencari nilai molnya, mol zat terlarutnya. Berarti kita tahu bahwa mol zat terlarut, ini bisa kita cari dengan rumus massa per mR. Nah, karena nilai MR yang belum diketahui, jadi kita mencari nilai MR urea terlebih dahulu. Kita mencari nilai MR urea dengan cara menjumlahkan total dari nilai AR atom C, AR atom O, AR atom N dikali 2, karena ada 2 ya. Kemudian dengan menjumlahkan atom H dikali 4. Maka diperolehlah nilai MR-nya sebanyak 60. Kemudian jika nilai MR ureanya sudah kita ketahui, kita bisa langsung masuk pada perhitungan jumlah mol dari ureanya, zat terlarutnya, dengan rumus massa per mR. Massanya sudah diketahui sebanyak 12, mR-nya 60, maka diketahui mol ureanya sebanyak 0,2 mol. Data mol sudah ada. Data volume juga ada ya, sudah diketahui, volume larutannya adalah 2 liter, maka kita bisa langsung masuk pada rumus molaritasnya. M sama dengan N per V. Sehingga diperoleh, kita masukkan dulu nilai N-nya adalah 0,2 mol, kemudian volumenya 2 liter, maka diperoleh molaritas dari larutan yang ditanyakan di soal adalah 0,1 molar. Oke, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukan kemolaran 3,7 gram kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali dalam 200 ml larutan dengan nilai AR atom H1, Ca40, nitrogen 14, dan oksigen 16. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Massa zat terlarutnya atau CaOH 2 kalinya sebanyak 3,7 gram. Kemudian volume larutannya adalah 200 ml. 200 ml kita konversi ke liter sehingga volumenya menjadi 0,2 liter. Kemudian diketahui juga data AR tiap atom penyusun kalsium hidroksidanya ya, dan ditanyakan molaritasnya sama.
Nah, untuk menjawab soal ini sama seperti tadi, kita berangkat dari rumus molaritasnya dulu, yakni N per V, mol per volume larutan. Kemudian karena nilai N-nya belum ada, kita cari dulu nilai N-nya dengan rumus massa per mR. Kemudian karena nilai mR-nya belum ada, jadi kita cari dulu nilai mR-nya. Oke, kita cari nilai mR CaOH2 kali dan diperoleh nilai mR dari CaOH2 kalinya adalah 74. Nah, setelah nilai mR-nya diketahui, kita bisa hitung langsung jumlah molnya dengan rumus massa per mR. Nilai mol dari CaOH2 kalinya, massa dari CaOH2 kalinya adalah 3,7 gram. Kemudian mR-nya tadi sudah kita cari 74, maka diperolehlah jumlah mol dari CaOH2 kali adalah 0,05 mol. Nah, setelah nilai molnya diketahui, kita bisa langsung masuk pada rumus molaritasnya. N per V, di mana N ini adalah mol zat terlarut, yakni mol kalsium hidroksidanya. Kemudian data volume larutannya juga sudah diketahui, yakni sebanyak 0,2 liter. Maka kita tinggal masukkan saja pada rumusnya, sehingga diperoleh nilai molaritas dari kalsium hidroksidanya adalah 0,25 molar. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Oke, hitunglah massa zat terlarut yang terdapat dalam 200 ml larutan asam sulfat 0,5 molar. Oke, kalau tadi sebelumnya yang ditanyakan adalah nilai molaritasnya, kali ini yang ditanyakan justru berapakah massa dari zat terlarutnya. Adapun dari konsentrasinya sudah diketahui. Oke, kita tulis dulu data-data yang diketahui. Pertama, diketahui data volumenya sebanyak 200 ml. Setelah kita konversi pada satuan liter, diperolehlah volume larutannya sebanyak 0,2 liter. Kemudian diketahui pula data AR untuk tiap atom penyusun asam sulfat atau H2SO4, dan sudah diketahui molaritas dari larutan asam sulfatnya, yakni 0,5. Sekarang pertanyaannya, berapakah massa H2SO4 yang terlarut dalam larutan tersebut? Oke, untuk menjawab soal ini, kita bisa berangkat dari rumus massa sama dengan mol dikali mR, di mana rumus ini berasal dari tukar ruas ya, dimana kan kita tahu bahwa rumus dari mol ini adalah massa per mR, sehingga kita pindah ruas saja. Kalau mau mencari massa, tinggal kalikan N dikali mR. Nah, data N nya belum ada, sehingga kita bisa cari dulu data molnya, dimana rumus ini kita peroleh dengan memindah ruaskan variabel yang mau kita cari, dan berasal dari rumus molaritas sama dengan N per V. Kalau mau mencari nilai mol, berarti tinggal kalikan saja molaritas dikali volumenya. Oke, maka nilai molaritas sudah ada, yakni 0,5, kemudian data volume juga sudah ada 0,2, maka kita peroleh jumlah mol yang terlarut dalam larutan H2SO4 ini adalah 0,1 molar. Kemudian untuk sampai pada menghitung massa, kita masih perlu data MR dari H2SO4-nya, sehingga kita hitung dulu nilai MR. Diperoleh nilai MR dari H2SO4 adalah 98. Oke, data mol H2SO4-nya sudah ada, data MR-nya juga sudah ada, berarti kita tinggal kalikan, kita bisa langsung pada rumus N kali MR. Maka diperolehlah 0,1 dikali 98, kita peroleh massa H2SO4-nya sebanyak 9,8 gram. Maka dalam hubungan antara mol dengan molaritas, jika mau mengkonversi dari molaritas ke mol, kita tinggal kalikan molaritasnya dengan volume larutan. Sebaliknya, jika kita mau mencari nilai molaritas dari nilai mol, berarti tinggal bagikan saja mol dengan volume larutannya. Nah, molaritas ini merupakan salah satu cara untuk menyatakan kadar zat dalam satu campuran. Nah, selain menggunakan molaritas tadi, ada beberapa cara lain untuk menyatakan kadar satu zat dalam campuran. Misalnya menggunakan persen volume dan persen massa. Oke, yang pertama ada persen massa, di mana persen massa ini dinyatakan dengan massa zat terlarut dalam campuran per massa seluruh campuran dikali 100%. Sedangkan kalau massa volume, maka persen volume ini dinyatakan dengan volume zat dalam campuran per volume seluruh campuran dikali 100%.
Nah, secara rumus ini hampir sama, hanya saja kalau persen massa yang diperhitungkan adalah massanya, sedangkan untuk persen volume yang diperhitungkan adalah volumenya. Biasanya persen massa digunakan untuk campuran-campuran yang zat terlarutnya berupa zat padat, sedangkan untuk persen volume biasanya digunakan untuk campuran-campuran yang zat penyusunnya berupa zat cair. Misalkan seperti pada gambar di samping ya, ada alkohol 70%. Nah, kita tahu bahwa larutan alkohol ini merupakan gabungan antara alkohol dan air, di mana dua-duanya merupakan zat cair. Jadi jika ada keterangan 70%, kita bisa memprediksi bahwa 70% ini merupakan persen volume, karena zat penyusunnya merupakan zat-zat cair. Nah, alkohol 70% ini artinya 70% larutan tersebut terdiri dari alkohol dan 30%-nya merupakan air.